Hai guys, balik lagi di podcast Kata Rata, podcast yang ngobrolin tentang tren kesehatan dan juga gaya hidup di Klinik Rata. Jadi kita balik lagi di Klinik Rata, dan kali ini sebelum kita mulai mau ngucapin dulu happy anniversary untuk Rata. Thank you. Congrats dok. 2 years of a beautiful journey sama Rata, dan kali ini kita ngomongin soal Dare to Choose yang jadi tema untuk ulang tahun kali ini ya. Dan tentunya kita ketika lagi ngerayain ini, kita juga lagi dikelilingi dengan topik-topik yang berhubungan sama investasi. Ya nggak sih dok? Bener banget. Kayaknya sejak mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, tren investasi itu jadi ngehits banget. Banyak investor-investor yang ibaratnya baru lahir kemarin gitu ya. Betul banget. Tiba-tiba anak-anak kuliahan, mereka yang tadinya mungkin nggak tertarik sama sekali, mulai terbuka pikirannya, mulai posting ijo-ijo di Instagram gitu ya. Betul. Makanya nih dok, podcast kali ini kita akan ngomongin soal health is the new wealth, ya kan? Masih berhubungan sama investasi, tapi lebih banyak tentang kesehatan gitu dok. Dan balik lagi kita ditemenin sama Dr. Deviana, dokter gigi sekaligus co-founder dari Rata. Jadi teman-teman kalau misalnya udah dengerin episode 1 sampai 2, kita udah ngobrol banyak sama Dr. Devi, dan sekarang kita lanjutin lagi barengan sama Dok Dev. Dok mau nanya, balik lagi ke topik tadi, investasi lagi ngetren banget, sampai-sampai kayaknya orang tuh apa ya, ngerasa ketinggalan gitu ya kalau nggak posting yang ijo-ijo gitu ya. Tapi banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya investasi yang lebih dari itu adalah investasi kesehatan. Betul atau banget. Wellness. Yes. What do you think about this, Dok? Kayaknya kita ngelihat tren investasi itu lagi marak-maraknya sejak COVID kali ya. Mungkin di situ kita ngerasa, aduh ternyata tuh perlu banget ada tabungan, apalagi di saat COVID seperti ini. Betul. Dan selain tabungan itu sebenarnya juga kesehatan. Karena ibaratnya apa gunanya kita punya banyak uang tapi kita nggak sehat, kita malah sakit dan nggak bisa enjoy spending the money, ibaratnya gitu kan. Jadi balik lagi, menurut aku investasi harus tetap dua. Investasi untuk diri sendiri dan juga investasi untuk masa depan. Ya balik lagi dengan uang lah ya. Betul. Gitu. Makanya kita juga pilih topiknya Dare to Choose. Jadi Dare to Choose to invest on yourself. Kenapa sih kita harus investasi ke kesehatan kita? Jadi ada kalau cewek-cewek lah ya udah tahu banget, investasi ke skincare, investasi ke perawatan muka dan yang lain-lain. Mungkin kalau cowok nggak relate kali ya, misalnya kayak suamiku tuh selalu kayak ngapain sih beli skincare mahal-mahal udah bagus mukanya ya, karena skin itu tuh investasi kita gitu. Cewek tuh kulit itu adalah sesuatu yang mereka harus jaga juga sebenarnya. Jadi kalau ditanya seperti itu, we choose to invest to ourselves. We choose to invest to ourselves supaya we feel good. Dengan we feel good, pasti emotional state of mind sangat mempengaruhi overall healthness gitu. Kebetulan juga lagi pandemi, jadi sering meditasi nih. Jadi udah tahu the power of your mind itu tuh sangat berpengaruh dengan kesehatan tubuh kalian. Coba deh kalau kalian selalu negative thinking, selalu mikir pesimistik, pasti badan kalian tuh, otak kalian itu mikir seperti itu, badan juga akan responnya ke otak kan. Jadi itu ada hubungannya banget. Makanya aku selalu bilang investasi nggak cuma di kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan mental. Apa sih yang bikin kalian happy? Apa yang bikin kalian moodnya jadi tambah baik lagi? Itu yang harus kalian invest gitu. Jadi Rata sendiri, karena kita percaya dengan senyuman itu membuat seseorang menjadi lebih happy lagi, dan juga nggak cuman mental health, tapi juga dari kesehatan gigi dan mulutnya juga sangat terjaga gitu. Nah ini jadi nyambung sama tema anniversary tadi, Dare to Choose gitu ya. Dari semua yang ada dok, yang kita perlu investin. Tadi dok sempat mention skincare, terus habis itu sempat mention kayak perawatan kulit, ada juga investasi finance. Kenapa sih kita mesti dare to choose kalau investasi di oral healthcare itu jadi salah satu priority kita gitu dok? Karena menurut aku nih ya, as simple as gini, kalau aku ngobrol sama pasien aku, oke, buat apa muka udah gak ada pori-porinya, udah mulus banget, tapi kalau senyum kok gak semenarik itu? Karena kalau kita ketemu orang, pasti yang kita lihat pertama itu matanya, makanya eyelash extension semua kan tuh, sama alis ya. Aku juga sih, ya ini alis palsu lah ya. Tapi dengan berkat
eyelashes dan alis ya. Jadi kalau ketemu orang, oh matanya bagus ya gitu. Tapi habis itu lihat kesenyumannya. Nih orang senyum nggak sih kalau ketemu gitu. Ibaratnya kok nih orang nggak senyum ya kalau ketemu. Apakah dia galak atau gimana? Apa pemalu gitu. Ada pemalu gitu kan. Itu tuh ngaruh banget karena kalau kalian jarang tersenyum itu pasti banget akan mempengaruhi ke dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita gitu. Biasanya kan kalau orang tersenyum itu pede dengan giginya dan juga nggak ada bau mulut dan yang lain-lain. Nah gimana caranya supaya kita makin pede dengan senyuman kita? Pasti harus dimulai dari sesuatu gitu. Nah makanya kita mengangkat Dare to Choose itu are you dare to choose your oral health? Karena itu salah satu yang sangat penting karena balik lagi mulut itu adalah gerbang utama ke tubuh kita kan. Jadi yang kalian makan selalu lewat mulut. Pokoknya semuanya dari situ. Jadi you have to dare to choose your oral health juga gitu. Iya, aku suka banget sama dari segi campaign-nya tadi karena oral health sendiri itu jadi sesuatu yang udah nggak kayak zaman dulu di mana orang-orang mungkin kayak datang ke dokter gigi cuma untuk kayak dok lagi nyeri nih atau dok saya perlu tambelan gitu misalnya. Sekarang tuh pengaruhnya jadi banyak kayak tadi Dok Dev udah bilang juga kalau misalnya ada bau mulut atau misalnya kita nggak confident sama gigi kita sendiri, impactnya jadi banyak. Aku kebayang kalau misalnya lagi interview kerja gitu, terus habis itu akhirnya ya karena baik itu bau mulut ataupun apa gitu, akhirnya dia mingkem terus nggak pede gitu kan. Akhirnya orang-orang jadi mempertanyakan juga nih orang kenapa, ini kandidat excited atau enggak, lagi mau pacaran gitu, mau dating gitu, first date gitu ya. Apalagi pacarnya dokter gigi ya, bahaya itu. Iya benar. Jadi hal-hal seperti itu penting, menjaga kesehatan mulut itu penting karena rentetannya panjang. Benar. Bukan cuma eyelash aja yang perlu dijaga gitu ya, tapi mulut juga penting gitu ya. Tapi Dok, kalau kita ngomongin soal investasi harta gitu ya, finance kan banyak yang ngajarin di luar sana. Konten-kontennya banyak, influencernya banyak. Kalau nabung juga mungkin udah diajarin sama banyak orang gitu. Tapi investasi kesehatan, mungkin spesifiknya oral care, bisa mulai dari mana sih Dok? Nah, mungkin teman-teman juga tahu lah ya dengan BPJS ataupun asuransi yang kalian punya ini, mungkin ada beberapa treatment gigi yang memang di cover, ya kan? Tapi ada juga yang tidak di cover. Sebenarnya balik lagi mulainya itu dari diri sendiri dulu, baru bisa mengajari orang di sekitar kalian. Karena ibaratnya kalau kita mengajari orang lain tapi kitanya belum mulai, pasti orang kan ngelihat lu aja juga nggak ke dokter gigi gitu-gitu kan. Jadi harus start from yourself dan juga dengan segi asuransi mungkin teman-teman udah banyak investasi di asuransi juga lah ya. Tapi kita tahu kalau asuransi untuk gigi itu agak mahal, ya kan. Jadi di Rata sendiri kita juga membantu teman-teman untuk dengan harga yang lebih affordable lagi dan juga untuk meratakan gigi biasanya nggak di cover insurance kan. Makanya pilihannya ya kita harus memilih nih mau behel atau Rata. Nah dengan Rata sendiri kita juga banyak kerjasama dengan cicilan tanpa kartu kredit, cicilan kartu kredit, jadi meringankan biaya gitu. Jadi mau cicilannya 1 tahun padahal perawatan gigi cuma 3 bulan, 4 bulan itu bisa banget gitu. Jadi kita mempermudahkan teman-teman untuk investasi di kesehatan gigi kalian yang dimulai dari meratakan gigi. Kenapa sih mulai meratakan giginya sedini mungkin? Karena kalau sudah tua, ibaratnya dengan seiringnya umur kita bertambah, bisa aja kan giginya sudah ditambal atau mungkin ada yang gigi palsu segala macam. Jadi aku selalu percaya ke konsep prevent dulu, mendingan di prevent dulu sebelum terjadi tambah parah lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin masih jarang kali ya cek darah rutin yang setiap setahun sekali, bahkan aku biasa setahun 2 kali buat lihat kolesterol lah ya. Gimana nih abis keseringan WFH kayaknya lebih banyak makan kolesterol terus. Jadi itu yang harus kita tanemin ke diri kita, yaitu better prevent dulu, tahu what's going on with our body dan fix it, benahi itu sedikit-sedikit gitu. Karena kalau kita membenahkannya udah terlanjur, pasti biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar lagi. Sama lah ya, lagi COVID kita udah tahu preventnya itu dengan pakai masker, dengan hand sanitizer dan juga isolasi kalau lagi nggak enak badan. Maksudnya kenapa sih ada gerakan seperti itu? Karena kita harus prevent dulu dibandingkan semuanya udah kena COVID, akhirnya rumah sakitnya meledak juga kan. Gitu. Benar-benar. Jadi salah satu caranya, salah satu metodenya adalah yaitu tadi menggunakan
baik itu rajin sikat gigi, menjaga kesehatan mulut, rajin ke dokter gigi juga untuk check up. Dan kalau kita ngomongin soal gigi nggak rata, berarti ya menggunakan clear aligner gitu kali ya dok ya. Betul. Kalau misalnya nih dok, kita ngomongin soal gigi yang rata. Treatment apa aja sih ya dok yang kira-kira kita bisa dare to choose, kita bisa pilih dari treatment-treatment yang ada? Nah, biasanya kalau teman-teman yang ingin menggunakan rata, udah pengen menggunakan rata, kita juga ada beberapa apa ya disebutnya paket kali ya. Jadi buat teman-teman yang masih sedang menabung, mungkin pengen cobain dulu deh rata works for me or not sih gitu. Kita ada namanya Rata 10, di mana teman-teman bisa mendapatkan sampai 10 aligner, dan 10 aligner itu tuh bisa menggerakkan gigi kalian banget. Jadi banyak juga kita ketemu customer yang dulunya udah pakai behel, tapi giginya gerak lagi gitu. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu gampang banget, biasanya cepet banget, dan bisa aja butuhnya cuma 10 aligner, jadi kalian bisa pilih dari Rata 10 dulu. Jadi mulai dari Rata 10 dulu yang harganya jauh lebih affordable, dan setelah itu apabila kalian memerlukan tambahan aligner baru tinggal upgrade deh. Jadi kita continuously improving buat mempermudah teman-teman lagi untuk mengakses teknologi ini gitu. I see. Dan kalau kita ngomongin soal cepet tadi, kira-kira prosesnya berapa lama sih dok? Oke, kalau untuk Rata sendiri biasanya 3-6 bulan, tapi balik lagi 3-6 bulan itu yang optimalnya ya. Kalau misalnya teman-teman pakainya bolong-bolong, suka dilepas karena sering ngemil, itu bisa aja jadi tambah lama sedikit gitu. Balik lagi nggak cuman dari Rata aja yang memberikan aligner, tapi kalian harus dare to choose to be committed lah ya. Karena ibaratnya semua itu membutuhkan proses. Kan kita investasi aja nggak bisa tiba-tiba wah besok langsung 10 kali lipat nih investasi gue gitu. Dan itu kan yang jadi bayangan banyak orang ya. Betul. Investasi terus besoknya gue tajir gitu. Enggak juga. Bahkan sama kayak gigi gitu ya. Hari ini pasang ya butuh proses. Iya, ibaratnya ya mulai dulu aja karena semua itu butuh proses. Of course dengan Rata prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pilihan tradisional lain seperti behel. Sama lah ya, kita mau investasi yang modern akan jauh returnnya lebih cepat gitu. Kalau kalian memilih investasi yang seperti itu, sama juga lah kayak beauty lah ya, beauty kita pakai skincare pasti lebih lama mendapatkan benefitnya, tapi bisa juga menggunakan alat yang jauh lebih cepat tapi ya pasti lebih mahal kan. Jadi balik lagi dare to choose your option dan juga harus committed dengan opsi tersebut gitu. Nah ini aku baru tahu juga soal Rata 10 tadi ya dok. Berarti itu bisa jadi opsi juga buat teman-teman yang mungkin masih mau nyoba-nyoba, mungkin is it the right fit for me gitu ya. Berarti bisa cobain Rata 10 dulu. Tapi dok, apa sih konsekuensinya gitu ya kalau misalnya kita nggak invest di dalam oral health kita? Apa sih masalah yang bisa muncul kalau misalnya gigi kita nggak rata? Aku pernah dengar kayak crooked teeth, underbite, overbite, itu apa sih dok? Boleh dijelasin lebih lanjut nggak? Jadi itu adalah term-term kedokteran gigi lah ya. Biasanya kalau pasien ngerti, wah hebat banget, tapi udah research dulu nih sebelum datang gitu. Jadi underbite, overbite, misalnya crowding dan segala macam adalah kondisi di mana giginya tuh nggak sesuai dengan kondisi gigi yang sempurna dari susunannya. Nah resikonya apa sih kalau nggak diratain? Yang pertama pasti dari segi membersihkan giginya akan jadi lebih susah karena kita disuruh gosok gigi malam aja udah males kan. Apalagi bayangin kalau giginya berantakan dan susah dibersihkan. Itu pasti akan ada konsekuensinya. Makanannya lip, jadinya giginya bolong dan lainnya. Yang kedua adalah as we get older, semakin tua, itu tuh gigitan kita, ibaratnya kalau dibayangkan lah ya, gigi atas itu nggak rata, gigi bawah nggak rata. Kalau kita ketemu gitu, nggak ketemu kan? Kalau kita main Lego, supaya Legonya itu kita bikin rumahnya nggak mudah jatuh, itu kan Legonya harus pas kan. Kita bangun rumah pun juga harus pas semuanya, gitu. Fondasinya segala macam sama dengan gigi. Kalau sudah 40 tahun giginya fondasinya nggak, strukturnya itu berantakan, nggak saling nyambung satu sama lain, pasti akan ada konsekuensinya. Misalnya yang pertama gigitannya kok jadi nggak enak, mungkin tidur malam agak kretek-kretek. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau yang tidur kok gue suka kretek-kretek ya malam-malam. Nah itu ada hubungannya dengan gigi nggak rata karena atas sama bawahnya tuh nggak fit
ya kan? I see. Kemudian yang kedua, dari segi gigitan itu juga bisa mempengaruhi otot di pipi lah. Jadi mungkin teman-teman cewek kenapa gue makin lama makin cabi ya, gitu. Itu bisa jadi karena gigitan juga. Jadi banyak banget konsekuensinya itu datangnya nanti gitu. Beberapa 10 tahun ke depan baru ngerasain. Tapi by then kan udah males juga ya 10 tahun lagi. Masa harus gini lagi gitu. Makanya aku bilang start from now supaya makin cepat lebih baik deh gitu. Iya, bener sih, karena setelah dipikir-pikir ya, investasi untuk oral health sendiri bukan cuma soal punya gigi yang sehat, tapi keluar juga gitu ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kerjaan kita, pertemanan kita, relationship kita, personal branding kita bahkan gitu ya dok ya. Sekarang juga lagi ngetren kan dengan kata-kata itu. Dok, pernah nggak sih kayak mungkin ketemu kasus-kasus yang baik itu, wah ini sebenarnya bisa nih diperbaiki lebih cepat, tapi karena dia menunda-nunda, akhirnya malah jadi lebih parah, prosesnya jadi lebih panjang dan lain-lain. Pernah nggak sih ketemu yang kayak gitu? Banyak banget sih sejujurnya. Jadi mungkin kalau salah satu cerita yang paling menarik buat aku, pernah ada satu pasien, dia itu mamanya yang udah paksa-paksa terus dari dulu. Benerin lagi gigi kamu, dan dianya tuh nanti deh. Akhirnya ketemu aku H-7 hari menikah. Aduh. Dan dok, aku 7 hari mau merit loh, tolong benerin dong gigiku. Pas aku lihat, dia kira sulam alis kali ya dok ya. Iya, sulam alis aja butuh waktu ya. Butuh waktu kan, buat ngeletek segala macem gitu lah. Jadi gimana caranya kasih yang ekspres gitu? Ya ibaratnya dokter gigi juga bukan magician kali ya, nggak bisa ketok instan juga gitu. Akhirnya aku coba ngobrol sama dia. Oke, 7 hari lagi kamu merit, tapi kamu mau ngeratain gigi kan? Ya aku jelasin apa sih benefitnya dan segala macam. Dia bilang, ya dok aku mau ngeratain gigi, tapi karena kalau aku mau merit, aku kan nggak bisa kelihatan gitu loh. Aku lagi ngeratain gigi, makanya aku kasih opsinya dengan aligner. Karena waktu wedding day kamu lepas aja seharian nggak apa-apa gitu. Toh juga kamu pakai pun nggak kelihatan transparan. Mau kamu foto beauty shoot lah segala macam itu nggak bakal kelihatan transparan. Jadi hari itu juga dia memulai perjalanan dengan aligner ratanya. Gitu. Wah ini jadi menarik karena clear aligner sendiri jadi solusi buat teman-teman yang mungkin tetap pengen terlihat giginya tampil cantik, tetap terlihat tetap keren gitu ya. Karena secara visual juga lebih banyak estetikanya dibandingin sama solusi-solusi kayak yang tradisional tadi yang kita udah bahas. Karena ada juga banyak teman-teman model ataupun yang influencer ataupun yang suka di depan kamera itu kan kalau pakai behel, aduh nanti kayaknya jadi bukan nggak kelihatan kayak gue nih gimana gitu. Mereka nggak bisa komit untuk pemasangan yang permanen gitu ya dok. Nggak bisa ada komitmen untuk pemasangan yang permanen karena terlihat banget kan di kamera. Jadi solusinya apa gitu. Jadi kita hadir di sini untuk menjawab solusi tersebut sih. Oke, ini solusi yang keren banget. Kita ngomongin soal investasi jangka panjang yang bukan temporary juga ya, tapi udah pasti nggak permanen dan teman-teman bisa gunakan ketika memang lagi bisa, dan kalau misalnya memang lagi nggak memungkinkan ya teman-teman tinggal copot aja. Segitu mudahnya. But at the same time teman-teman sedang menjaga investasi untuk kesehatan mulut kalian secara jangka panjang ke depannya. Dok, kita masih ngomongin soal topik investasi. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau investasi, saham dan lain-lain, terms kerennya gitu ya. Mau menawarkan ya ini? Bukan dok. Tapi saya ada potensi untuk penjualan bisnis yang bagus gitu. Enggak, kita nggak kesana. Tapi biasanya kan orang-orang ngomongin term soal ROI, return of investment. Ya, kalau gigi itu apa sih ROI-nya dok? Oke. Nah, kalau gigi ini menurut aku personal, ROI-nya itu tuh ibaratnya kalian bayar di depan untuk meratakan gigi kalian, tapi benefitnya itu long term loh, sampai benar-benar ya ibaratnya sampai tua gitu, sampai udah nggak ada di dunia ini lagi lah ya, amit-amit gitu maksudnya. Tapi emang kesehatan
ibaratnya kalau kesehatan tubuh kita harus benar-benar regularly mengeluarkan sedikit uang lah ya untuk vitamin, untuk cek darah segala macam. Tapi untuk gigi dengan struktur gigi yang sudah bagus dan terus dipelihara, as simple as tiap malam bobo pakai retainer, setelah pakai liner, itu tuh for lifetime gigi kalian akan menjadi sebagus itu gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau gigi dokter gigi ya bagus kali ya. Gitu. Iya, jangan lihat hostnya ya, tapi lihat dokter giginya gitu. Jadi emang ibaratnya bahasanya apa ya, secuan itulah ya untuk investasi ke kesehatan gigi. Wah, ini benar juga sih dok, baru nyadar, maksudnya untuk menjaga gigi supaya rata, one time payment, kayak yang tadi mungkin episode sebelumnya kita udah bilang, kalau misalnya menggunakan rata itu teman-teman akan dapat service yang terus menerus selama proses itu berjalan, konsultasinya juga udah di depan pembayarannya, jadi udah included gitu ya dok, dan di saat yang sama pemakaiannya selama proses itu, kalau misalnya teman-teman disiplin tentunya, hasilnya teman-teman akan reap sendiri hasilnya, dan udah habis itu paling tinggal check up aja karena fondasi yang tadi kita udah ngobrolin udah solid, giginya udah rata, udah mudah dibersihkan, nggak ada lagi strukturnya lah ya dulu. Strukturnya sudah oke. Kayak rumah gitu lah ya, nanti tinggal dicat-cat lagi gitu kan. Iya, menarik. Wah, ini jadi obrolan yang sangat seru, dok. Semoga teman-teman yang lagi dengerin jadi berpikir lebih panjang lagi dengan penggunaan baik itu resources mereka. Selama ini mungkin mikirnya investasi finance, sebenarnya banyak loh yang bisa diinvest selain dari finance gitu ya. Bener banget. Nah mungkin kalau teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai episode 3 ini mungkin udah, wah seru nih gitu, pengen ngobrolin apa lagi, mungkin di Instagram Rata boleh di komen kali ya, pengen kita ngobrolin apa lagi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di episode berikutnya. Ya, bener banget. Tapi teman-teman terima kasih banyak udah dengerin podcast Kata Rata dari episode 1 sampai dengan episode 3 bersama dengan Demas dan juga Dr. Devi. Dr. Dev, terima kasih juga udah luangin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Seru banget 3 episode terakhir, bukan cuma teman-teman aja yang banyak belajar, tapi saya juga jadi banyak tahu nih tentang kesehatan mulut gitu ya. Mulai dari puasa, clear aligner, sampai sekarang kita ngomongin soal health is the new wealth. Congratulations once again. Thank you. Tahun kedua, harapannya apa nih dok terakhir? Harapannya supaya kita bisa lebih me-reach out teman-teman yang gak cuma di Jakarta aja tapi di seluruh Indonesia, karena kita juga tahu ya di Indonesia tuh luas banget, dan juga kita harus menjangkau teman-teman lebih luas lagi supaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia juga kita bisa berkontribusi di situ. Yes, terima kasih banyak Dok Dev. Jangan lupa buat teman-teman yang mendengarkan, dare to choose. Bukan cuma investment finance aja yang perlu diperhatikan, tapi juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan mulut bersama-sama juga dengan teman-teman dari rata.id. Terima kasih Dok Dev. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye.